Bagaimana sesuatu yang tidak ada diadakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul apa enggak ya Syarif? Jokowi raja kita, raja besar, ini raja besar Jokowi, jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi Patih Nambi, apa yang Tuban, Ranggalawe, itu masih leluhur saya itu. Saya masih punya sila ke Ronggolawe, Lembu Peteng, wis macam-macam amat, Kebo Anabrang segala macam itu ada. Orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet dari ponak-ponakan sepupu-sepupu, ya akhirnya kita tahu bahwa ada gerobokan di Joko Tarub segala. Saya ini masih turunan bidadari Pak, Nawang Wulan. Manusia itu ada dua. Allah membuat perumpamaan jenis manusia itu seperti dua orang laki-laki. Pertama, laki-laki yang bisu, seorang hamba sahaya yang ia tergantung kepada tuannya. Aina ma yuwajjihu ay yatawajjah fala ya'ti bi khairin. Di mana saja tuannya itu menyuruh, dia akan bekerja, tetapi lam ya'ti bi khairin. La ya'ti bi khair, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang terbaik. Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Apakah orang yang semacam itu sama dengan orang yang dia memerintahkan keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus? Dari zaman dulu manusia itu terbagi dua. Ada yang dia mau bekerja li syaja'atihi fi qalbihi li irfanihi wal yaqinih, karena keberaniannya, karena ma'rifatnya, karena keyakinannya. Ada yang dia bergerak ketika maulanya, majikannya menyuruh. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di mana saja tuannya menyuruh, dia akan bekerja. Tidak didasari oleh apa keyakinan yang ada di dalam jiwanya. Dan PWI itu termasuk orang-orang ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Wal takun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini PWI. Ciri pertama PWI adalah yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Ini yang harus dijaga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebajikan, kepada kema'rufan, kearifan lokal. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa minal munkarati may yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah, kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani
untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer, siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukhairi wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, terima saja, ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mungkinat indallah, tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun, kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh. Kalau orang Banten, orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu, sampai meninggal beliau di situ kuat. Tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh, banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah, namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu, bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman, ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah, karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip, gadelong nih bener-bener baca selawat malarab gadelong deke kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah, nanti getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplo grupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R si Jiroro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no.
Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Ba'lawi, kemudian diba'lawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo, ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artinya? Mual bakal, ora ta'alluq lil mungkinat, ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan mancingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Al-Qur'an sing ngomong, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun, siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu, laisa alaikum harajun fima akhtatum bih wa laisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan, sayang sini sayang, beb sini beb, cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek, hei jangan Yahudi pesek, sabar, jangan marah-marah, sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Enggak ada. Kalau kitab lainnya enggak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana enggak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diadakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul apa enggak ya Syarif? Yai Ansori punya anak berapa? 3. Anaknya cuma 3. Namanya siapa-siapa? Maulana Ansori. 2. Ini Amul Maula Ansori. 3. Nur Aini Ansori. Nah, Nur Aini ini catat. Namanya anaknya 3 tuh, Nur Aini, Maulana Ansori, dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Ni'amul Maula Ansori. Kan udah 3 tuh, catat tuh kan, 3 misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkir, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Sedang beliau ini bikin apa namanya catatan pribadi, ada kitab Tangkihul Qaul dicatat anak saya 3, ini kan bukti sejaman. Ada lagi buku harian catat anak saya 3, anak pertama lahir tahun sekian, anak kedua tahun sekian, anak ketiga tahun sekian. Ya anaknya cuma itu aja, Maulana Ansori, Nur Aini, sama satunya itu nggak ada Samlawi. Kata yang ngaku-ngaku keturunan dari Ki Ansori itu ada tapi tidak dicatat. Dalilnya dalam kaidah ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul, ada kaidah itu.
tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, cerek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh, nyari-nyari dia, istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah, ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor, dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan, tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa iya dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah, kemudian dia inget naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak, hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad itu laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada. Atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Ada Habib, ana Harib turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bi, barokah doain pondokane, doa Allahumma sholli ala sayyidina. Siapin, gak punya duit juga, alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon, namanya husnudzon, namanya dzon, namanya kita ya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudzon. Betul, orang husnudzon itu barokah. Tetapi apabila sebuah dzon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bidalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan nggak punya ibu, nggak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudon semua, bisa jadi anaknya Yai Syakir bener. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya dzon. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyeng aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya nggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Mau dinikahkan aja sama Yai Syakir, tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nanti dulu nanti dulu, jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi. Samlawi lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Haji. Dulu-dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jami, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya kata hakim, anak siapa itu? Anak Yai Syakir. Sah apa tidak? Sah. Karena suhrah wal istifadah, sudah tasamuk bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anak Yai Syakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelas ini bukan anak Yai Syakir, suhrah istifadah itu gugur semua. Jadi suhrah dan istifadah itu, kata Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Al Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yasbutu bis syuhrati wal istifadah illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu
sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Yai Sakir, kita percaya saja itu anak Yai Sakir. Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Yai Sakir, karena sudah syuhrah dan istifadah. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah syuhrah wal istifadah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubaid ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak, itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca genap nasab-nasab, ngatosin ati. Saya aja ini kerasa hatinya atos 2 tahun mikirin nasab. Biasanya bacanya hikam, baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atos baca kitab nasab gitu. Nasab dewek dudu. Tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau dikawinkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram, karena nanti akan berzina seumur-umur. Itu kehitungnya anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya, kok ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan yang bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya, padahal indallahi la yasihhu, inda Syekh Sakir sendiri la yasihhu, inda Ki Ansori juga la yasihhu. Nah ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wes dok aja marah-marah dok, sila tutup putunin Nabi, wong lian bisa tutup putunin Nabi tadi bupati. Ki Abdul Hamid Mujib nyalon wali kota, orang ngandel nasab. Jokowi raja kita, raja besar, ini raja besar Jokowi, jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi Patih Nambi. Apa yang Tuban? Ranggalawe, itu masih leluhur saya itu. Saya masih punya silakan Ronggolawe, Lembu Peteng, wis macam-macam amat, Kebo Anabrang segala macam. Itu ada. Orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet dari ponak-ponakan sepupu-sepupu, ya akhirnya kita tahu bahwa ada gerobokan di Joko Tarub segala. Saya ini masih turunan bidadari Pak, Nawang Wulan. Joko Tarub kan ada di gerobokan tuh. Lah itu tidaklah ada artinya sebuah dzon apabila sudah ada bukti. Tidak bisa. Ada lagi yang bilang jangan fitnah Ubaidillah, Imam Al-Ubaidillah. Imam apa, orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i. Yang semasa dengan Ubaidillah itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab. Kitab-kitab di Yaman tuh banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempet yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai, ada. Ini kitabnya nih. Ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, abad ke-5, karangan Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3 tuh, Muhammad, Ali, Husain, tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyati hadza 'indan nasabin yadullu 'alal hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajai Al-Muqibun. Qala fi Al-Muqibun idza 'abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyati hadza yadullu 'alal hasri. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin, itu kan jumlatun ismiyatun. Itu ada hada yadullu alal asri, bimana anna auladahu munhasiratun fi salasati baninin la ghairu. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, ya itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab As-Syajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Sujalah Mubarakah ini menggunakan apa namanya 3.
Kitab abad keberapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismiyah, anaknya 4, katanya kitab abad kelima. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4, tetapi ahli nasab itu punya kaidah yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3, yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah ingkirat tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi? Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda, berarti yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah ingkirat. Yang sudah ingkirat itu tidak lagi ditulis, karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqoba, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi ilmu nasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui jalur-jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jami, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, berarti masih ada satu darah. Ini darah kita ini, Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihis salam. Nih, kalau kita misalnya tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10, cek. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya tuh. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua, itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah, ini Baklawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA nih 197, dan kita punya 7. Yang satu dari relawan Baklawi yang mendukung kita. Ada Baklawi yang mendukung kita, rahasia. Bahaya itu orang, bisa dimarahin itu. Nah, itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang, jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat pengumuman yang ada di dalam internet Family Tree DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja, dan kita itu punya relawan dari Baklawi sendiri. Dan ini rahasia dari Indonesia apa dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Baklawi yang mendukung PWILS, dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih, ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya. Begitu aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah, ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Baklawi yang nyebut guru saya, Abu Yamuh tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abu Ya pernah marah-marah kepada Baklawi. Baklawi, sia ulah asup ke Banten, laun asup ke Banten, sancana ceramah, sia baca tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah nih Baklawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya, ini boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu? Jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi itu satu, itu udah lama, 2018 atau 2019an, tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya, apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan.
Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten Soma Saumad Dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wa tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Lah ini ada Abuya mengkritik tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah. Eta turunan Nabi pokoknya mah. pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi, mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai mah siapa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya hormat kepada Habib, ya hormat kiai kita mah semua orang dihormatin. Dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh, ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Utsman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi, jelas itu kalimatnya. Wa min dzurriyyatin Nabi atau wa min ahli baitin Nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa, tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wih, lengkap itu dalam kitabnya Al-Fiqratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi, gimana lagi? Gayanya kan hebat kalau kita kan kurang gaya. Kiai kita itu ngajar Fathul Mu'in aja. Dengan tidak mereka tidak meyakinkan, padahal mah yudhiru tawadhu. Yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair, framing segala macam di macam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah DNA itu haram DNA haram katanya, meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu kumaha etanya, aduh aing mah teu sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat, waduh jauh aing mah. Itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, iya mah lain bangsa urang. Lain bangsa urang. Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam sholat jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah tidak ingat kalau dia sedang sholat karena khusyuk kepada Allah. Hari model kiai mah jauh model kiai mah. Berat kalau dia tidak menunjuk dirinya,
Zaman sekarang tuh nunjuknya pada jamaah, model kiai-kiai mah jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh, lain bangsa orang. Duduk kelas kita iki, duduk kelas kita iki. Begitu gaya kiai-kiai kita dulu. Makanya yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam. Nggak ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba kamu ngomong waalaikumsalam, Rasulullah mengucap salam kepada kita semua, dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini karena kedatangan daripada Ane Imaduddin Usman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti kita ala manhajil awliya ittis'ah. Kita manhaj wali songo yang arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak bengis, berdakwah dengan beradab tidak biadab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan, boleh? Terima kasih tadi yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Imaduddin Usman. Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat video yang sudah saya tayangkan dari awal sampai akhir? Silakan tulis di kolom komentar dengan kata-kata atau dengan kalimat yang baik, sopan dan juga santun. Dan juga apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung, yaitu dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan apabila channel ini sama sekali tidak bermanfaat untuk Anda, silahkan langsung saja di skip. Mungkin cukup sekian videonya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan pada setiap video yang sudah saya tayangkan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.